Happy Sunday Sobat GRC. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam GRC Online Service minggu ini. GRC adalah sebuah tempat bagi setiap anak muda yang merindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pujian dan pemberitaan firman Tuhan yang alkitabiah, sehingga setiap kita yang restless memperoleh rest di dalam Tuhan. Tidak lupa kami mengundang saudara untuk dapat memberikan feedback ibadah hari ini melalui link QR Code yang disediakan di layar saudara. Kiranya dengan peran serta kita semua, kita dapat terus menjadikan GRC lebih baik lagi ke depannya. Bersyukur kepada Tuhan, pada kesempatan kali ini, Evangelis Roni Samuel dapat membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang memberikan talenta yang luar biasa dalam bidang musik dan pengajaran. Beliau juga adalah pembina di GRC. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, kita datang beribadah kepadanya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari mengambil saat teduh sejenak. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Amin. Mari pada saat ini kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Dia, bersyukur di hadapannya, karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang besar.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di saat kita membutuhkan ketenangan di hati kita, mari kita datang ke hadirat-Nya, tersungkur di hadapan-Nya. Biarlah Dia menjadikan diri kita sebagai bejana-Nya, bejana untuk kemuliaan nama-Nya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
Shalom Sobat JRC terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kita tundukkan kepala kita angkat hati kita kepada Allah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang masih menuntun memimpin kami hingga hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kehidupan yang Engkau karuniakan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau memelihara kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur kepadamu jikalau hari ini juga kami diizinkan Engkau untuk menghampiri Engkau, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau di dalam anugerah-Mu menolong kami, menuntun kami untuk mendengarkan sabda-Mu, memperhatikan sabda-Mu itu. Karuniakan kepada kami hati yang terbuka, telinga yang mendengar. Karuniakan kepada kami hati juga yang mau diajar, dibentuk oleh Engkau sendiri melalui sabda firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu sendiri menolong setiap kami, menerangi pikiran kami, untuk kami dapat menangkap maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di satu sisi juga kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang sering kali gagal untuk menjalani kehidupan yang mempermuliakan Engkau. Kami mohon anugerah-Mu di dalam Kristus Putra-Mu untuk mengampuni kami, sehingga kami layak untuk menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus dan maha mulia. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pakailah hamba-Mu juga yang terbatas dan hina ini, untuk menjadi saluran anugerah-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu yang berkuasa itu. Kiranya Engkau berkenan atas segala perenungan hatinya, dan Engkau pakai untuk mendidik dan mengajar baik hamba yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar dan memperhatikan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan perantara kami berdoa. Amin. Sobat JRC terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu topik, The Preferred Life, Walking in Purity. Walking in Purity. Nah Sobat JRC yang saya kasih di dalam Tuhan, sekitar tahun 2017 di Amerika Serikat itu pernah dirilis satu film dokumenter yang bertopik Liberated, The New Sexual Revolution. Nah di dalam film dokumenter ini sebenarnya mencoba diungkapkan, disingkapkan bagaimana kehidupan seks bebas atau kehidupan seksual yang cenderung bebas di kalangan para pelajar di Amerika Serikat pada waktu itu dan sampai sekarang terus masih berkembang. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika setelah film ini dirilis kemudian beragam tanggapan, komentar pun bermunculan, baik dari mereka yang pro dengan kehidupan bebas seperti itu, maupun dengan mereka yang kontra. Nah, bagi mereka yang pro, mereka menganggap bahwa di balik film ini sebenarnya ada satu agenda dari kaum Injili di Amerika Serikat yang menentang dengan gaya kehidupan seks bebas di kalangan orang-orang muda, bahkan di kalangan banyak orang di Amerika Serikat. Mereka menganggap bahwa menjadi manusia itu adalah menjadi manusia yang bebas. Karena di dalam kebebasan itulah mereka menemukan makna hidup. Di dalam kebebasan itulah mereka menemukan betapa mereka ini adalah orang yang berharga, bernilai. Di situ mereka menemukan makna hidup. Nah, presuposisi yang dibangun di situ adalah manusia yang bebas dan bernilai. Dan ekspresi dari keberhargaan, kebernilaian itu diwujudkan di dalam sikap, di dalam keinginan bebas untuk melakukan apa saja, khususnya berkaitan dengan relasi hubungan seksual. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagi mereka yang pro ini seakan-akan melihat bahwa melalui relasi seksual tersebut, mereka menemukan akan adanya makna hidup yang mereka selama ini cari. Nah persoalannya saudaraku, untuk menemukan makna hidup itu, manusia itu di situ dijadikan sebagai objek pemuasan hawa nafsu, bukan sebagai subjek yang bernilai dan berharga. Di dalam mereka mencari makna hidup, mereka mencoba mencarinya dengan cara melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan ketika mereka menjadikan orang lain itu sebagai objek
sebagai objek pemuasan hawa nafsu mereka. Di situ mereka menemukan, seakan-akan menemukan makna hidup. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika mereka menjadikan orang lain itu sebagai objek, bukan sebagai subjek, sesungguhnya di situ sedang bertentangan sendiri dengan apa yang mereka meyakini, bahwa di dalam makna hidup itu mereka menemukan sebuah keberhargaan, kebernilaian dengan cara justru memanfaatkan orang lain. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sebaliknya bagi mereka yang kontra dengan pandangan, dengan apa yang sedang berkembang di Amerika Serikat, dengan gaya hidup tersebut, mereka menyatakan bagaimana seks itu telah diturunkan derajat nilainya pada tingkatan hanya untuk memuaskan hawa nafsu seksual belaka, hanya untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Bagi mereka yang kontra, menjadi manusia yang bebas itu telah dibatasi, dikaburkan, dan diturunkan pada derajat bebas melakukan apa yang mereka inginkan, khususnya di dalam kaitan dengan relasi seksual. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, semangat ini sebenarnya bukan semangat yang baru sebenarnya, bukan hal yang baru yang terjadi di Amerika Serikat. Revolusi seksual juga pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Nah, di dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh seorang sosiolog bernama Arnold Birnbaum, menyatakan bahwa orientasi kultural baru yang sedang muncul berkaitan dengan perilaku seksual membuktikan akan adanya upaya penolakan final terhadap standar-standar utama, khususnya berkaitan dengan seks itu sendiri. Jikalau dulunya kemurnian seksual itu dijaga, dilindungi, dirayakan, maka sekarang dipandang itu sebagai sesuatu yang dianggap aneh. Bagi mereka yang pro dengan kehidupan bebas seperti itu, ketika mereka melihat ada upaya orang untuk menjaga kemurnian hidup mereka itu, di tengah-tengah budaya yang terus mempertanyakan kemurnian itu, mereka menganggap bahwa itu hal yang aneh. Karena bagi mereka seharusnya kalian larut di dalam apa yang sedang terjadi di zaman itu. Nah, itu sebabnya ketika Birnbaum melihat hal ini, seakan-akan di situ ada satu upaya yang intens untuk melakukan penolakan terhadap apa yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang murni, yang dijaga, dilindungi, dan dirayakan. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berbagai perilaku seksual bebas ini dipandang sebagai sesuatu yang normal dan dirayakan bahkan tanpa adanya rasa malu, baik di media TV, di majalah-majalah pornografi maupun di film-film Hollywood. Kita perhatikan bagaimana seks itu seolah-olah ditampilkan tanpa adanya rasa malu. Apalagi dengan ditemukannya teknologi internet, saudaraku, membuat perilaku bebas itu makin menyebar dan dapat mudah diakses oleh begitu banyak orang, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan orang tua pun. Nah, saudaraku, lain di Amerika, lain pula di Indonesia. Tahun 2010 di Medan pernah diadakan di sebuah penelitian untuk anak-anak muda di sana berkaitan dengan perilaku seksual bebas, perilaku seks bebas di kalangan anak-anak muda dan remaja. Dan sungguh mengejutkan, saudaraku, ditemukan ada 52% anak-anak muda yang diteliti itu telah melakukan hubungan seksual dengan pacar mereka. Nah, hasil ini sungguh mengejutkan, saudaraku. Penelitian lain juga pernah dilakukan di Indonesia secara acak di sekitar tahun 2018 terhadap 10.833 laki-laki dalam usia 15 sampai 19 tahun. Dan di dalam hasil penelitian itu ditemukan bahwa ada 92% mereka yang sudah berpacaran pernah yang melakukan namanya berciuman. Kemudian 62% sudah mulai merembet, bukan hanya berciuman tetapi mulai meraba-raba. Bahkan 10,2% mereka yang berciuman, meraba-raba berlanjut kepada tindakan yang namanya berhubungan seksual dengan pacar mereka, dengan pasangan mereka. Nah, penelitian acak juga pernah dilakukan di tahun yang sama juga terhadap 9.344 perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Dan sungguh mengejutkan juga ditemukan bahwa ada 62% mereka, gadis-gadis ini, perempuan ini yang berpacaran ini, sudah sampai kepada tahapan meraba-raba. Bahkan di dalam pertemuan itu ditemukan ada 6,3% juga mereka yang sudah meraba-raba, berciuman itu kemudian melakukan hubungan seks dengan pacar mereka.
Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berdasarkan penelitian yang di atas, penelitian di Indonesia maupun apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat, kita dapat melihat sini sebenarnya betapa kemurnian seksual itu merupakan hal yang sangat serius di zaman ini. Nah, di tengah kultur yang mempertanyakan kemurnian yang cenderung permisif dan afirmatif terhadap perilaku seks yang bebas dan tidak terkontrol itu, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita seharusnya hidup? Sebagai umat Allah, bagaimana seharusnya kita hidup dan berjalan di dalam kemurnian? Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita membahasnya di dalam terang firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, memperhatikan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Kitab Kidung Agung ini merupakan satu-satunya kitab yang di dalamnya berisikan puisi-puisi cinta yang begitu agung. Nah, menjadi bagian dari kanon kitab suci, keberadaan Kitab Kidung Agung ini bukan tanpa maksud, saudaraku. Di dalam sejarah panjang penafsiran kitab suci, Kitab Kidung Agung ini pernah dipandang sebagai kidung cinta antara Kristus dengan gerejanya, yaitu mempelainya sendiri. Nah, salah satu alasan mengapa Kitab Kidung Agung ini dikaitkan dengan relasi kasih Kristus dengan gerejanya, dengan jemaat, dengan mempelainya, sebenarnya adalah untuk menghindari upaya atau menghindari pembacaan teks yang bersifat erotis. Nah, mengapa demikian? Oleh karena di dalam Kitab Kidung Agung itu kita dapat jumpai ada nada-nada bahasa yang bersifat erotis. Karena itulah, saudaraku, Origenes, salah seorang bapak gereja dari Alexandria, pernah menyatakan setiap pembaca harus mengetahui bagaimana mendengarkan, memperhatikan bahasa hasrat erotis dengan telinga yang kudus dan pikiran yang murni. Sekali lagi, setiap pembaca Kitab Kidung Agung ini harus mengetahui bagaimana mendengarkan atau memperhatikan bahasa hasrat erotis dengan telinga yang kudus dan pikiran yang murni. Nah, kenapa demikian, saudaraku? Seperti yang saya katakan tadi, karena di dalam Kitab Kidung Agung itu ada nada-nada bahasa yang nuansanya itu begitu erotis, sehingga ketika kita tidak membacanya di dalam pikiran yang murni dengan telinga yang kudus, maka akan mudah bagi kita untuk dibangkitkan hasrat-hasrat seksual yang justru bukan mengarah kepada apa yang Tuhan mau, tetapi mengarah apa yang diinginkan manusia kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, di sisi lain, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Paus Gregory Agung, ya, sekitar abad ke-6 dan ke-7 itu pernah menyatakan bahwa Kitab Kidung Agung ini sebenarnya merupakan kitab untuk melakukan kontemplasi atau perenungan yang dalam. Nah, pemikiran ini sebenarnya bertolak dari keyakinan yang berkembang pada umumnya di abad pertengahan yang memandang bahwa makna dari Kitab Kidung Agung ini sebenarnya dimaksudkan untuk menata, untuk membentuk kehidupan batin dari orang percaya, untuk membentuk kehidupan spiritual dari setiap orang percaya.
Namun saudaraku, di dalam studi-studi yang terbaru, hendak menjelaskan sebenarnya bahwa melalui kitab Kidung Agung ini sebenarnya, setiap umat Allah itu hendak dibawa untuk melihat cinta, hasrat seksual, atau seks itu sendiri dalam proporsi yang benar. Secara teologis, kitab Kidung Agung ini hendak menyatakan bahwa cinta dan seks adalah anugerah Allah untuk dirayakan, bukan untuk disalahgunakan. Nah, kitab Kidung Agung, di dalam kitab Kidung Agung ini digambarkan bagaimana menghargai tubuh manusia itu secara utuh, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai sesuatu yang sakral. Di dalam kitab Kidung Agung itu kita bisa melihat bagaimana tubuh manusia itu dirayakan, dipandang sebagai sesuatu yang sakral, dan karena itu patut dijaga, dilindungi, dirawat, dan dirayakan. Karenanya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Kidung Agung ini kita melihat bagaimana kemurnian seksual itu dijaga dan dirayakan secara benar dan dalam waktu yang tepat. Nah, pertanyaannya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kemurnian itu dijaga dan dirayakan? Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kemurnian itu dijaga, mari kita lihat bagaimana kemurnian cinta dan seks itu dirayakan. Saudaraku, di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Saudara perhatikan di situ ada metafora bunga mawar dan bunga bakung. Metafora bunga mawar dan bunga bakung ini sebenarnya menggambarkan suatu keindahan, menggambarkan suatu kesuburan. Nah, bahkan kalau kita temukan di dalam ayat kedua dan ketiga, di situ kita melihat seperti ada dialog atau percakapan antara laki-laki dengan perempuan yang saling memuji di antara mereka sendiri. Pasangan laki-laki menyatakan kekasihnya itu seperti bunga bakung di antara duri-duri. Perhatikan di situ ada metafora, gambaran duri-duri yang menggambarkan adanya kesulitan, tekanan. Tetapi uniknya, di tengah kondisi yang demikian, mempelai atau sang lelaki itu melihat ada satu keindahan yang tersembunyi di dalam pribadi, di dalam diri dari sang gadis pujaan. Nah, demikian pula halnya dengan lelaki di mata sang gadis. Digambarkan di situ ada metafora pohon apel. Nah, gambaran pohon apel ini hendak menyatakan keharuman cita rasa yang membuat sang gadis itu ingin menikmati kesegarannya dan dipuaskan. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat adanya ekspresi cinta yang dirayakan di antara perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan yang saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Baik perempuan maupun laki-laki tidak menutupi kenyataan bahwa orang yang mereka cintai merupakan sosok pribadi yang indah, anggun, menawan. Bahkan ketika mereka berada di dekatnya, itu seakan-akan mendatangkan kesejukan dan kesegaran. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bukankah hal ini juga yang kita rasakan ketika kita berada dekat dengan orang-orang yang kita cintai? Seperti ada letupan-letupan api yang menghangatkan dan menyegarkan ketika kita berada di dekat orang yang kita kasihi atau orang yang kita cintai. Saudaraku, meskipun demikian saudaraku, di tengah suasana penuh kehangatan dan kesegaran saat berada di dekat orang-orang yang kita cintai, firman Tuhan membawa kita kepada kesadaran akan adanya bahaya dari hasrat hawa nafsu yang menggebu-gebu. Di dalam kesadaran akan bahaya tersebut kita ditempatkan pada pilihan, apakah kita tetap berjalan di dalam kemurnian atau kita larut di dalam asmara yang menghanguskan dan menghancurkan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 4-6, di sana disingkapkan kepada kita akan adanya dorongan hasrat seksual yang begitu kuat sekali. Ayat 4 menyatakan demikian, telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, gambaran rumah pesta tentu akrab dengan kita.
Ya, di masa-masa ini kita sulit mengadakan pesta. Tetapi kalau kita melihat kilas balik ke belakang, tentu kita tahu betul apa itu rumah pesta. Rumah di mana kita berpesta, kita merayakan kesenangan, menikmati kesenangan, menikmati jamuan makan malam bersama, minum bersama dengan saudara orang-orang yang sedang kita rayakan bersama-sama dalam sukacita yang besar itu. Namun saudaraku, rumah pesta yang dimaksud di tempat ini secara literal berarti rumah anggur. Nah, gambaran rumah anggur ini bukan dimaksudkan sebagai tempat untuk minum-minum atau bermabuk-mabukan di situ, saudaraku. Melainkan gambaran rumah anggur ini menyatakan tempat cinta erotis, di mana hasrat seks yang membuat orang itu mabuk kepayang itu dapat dipuaskan, saudara. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, di situ kita menemukan lagi ada hasrat seksual seks yang begitu kuat sekali. Di situ dikatakan demikian, kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Saudaraku, metafora penganan kismis dan buah apel hendak menyatakan betapa manis dan menyegarkannya cinta bagi mereka yang lagi kasmaran dan mabuk kepayang. Apalagi di sini dikatakan sebab sakit asmara aku. Satu kondisi sakit yang hanya bisa disembuhkan melalui sentuhan cinta yang manis, menyegarkan, dan memuaskan. Nah saudaraku, lalu kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat 6 dinyatakan demikian. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Di sini kita perhatikan saudaraku, cinta yang manis dan menyegarkan tersebut perlahan-lahan terekspresi melalui tindakan memeluk. Menunjukkan adanya suatu dorongan intensitas seksual atau intensitas dorongan seksual yang begitu kuat sekali di dalamnya. Dorongan yang kadangkala membutakan mata hati dan rasio kita. Karena perasaan emosi itu bermain begitu kuat sekali. Nah, tidak jarang saudaraku, ada banyak orang yang terjatuh pada perasaan emosi yang tidak terkontrol. Kenapa? Apalagi sejak kehendak kita manusia itu telah mengalami distorsi dan kerusakan karena dosa. Nah, saudaraku, kalau kita melihat perjalanan kita hari ini, saudaraku, atau bahkan perjalanan kita yang telah lalu, coba kita renungkan kembali. Bukankah hati kita itu berbunga-bunga ketika kita mendengar suara dari orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang memiliki tempat khusus di dalam hati kita? Bukankah tubuh kita itu gemetaran dan jantung kita itu berdegup-degup kencang ketika kita jalan sambil berpegangan tangan? Bahkan semakin berdegup kencang ketika tangan pasangan kita itu mulai menyentuh pundak kita atau menyentuh wajah kita. Meskipun sebenarnya tindakan itu adalah tindakan spontan yang dilakukan hanya untuk hanya untuk menepis benda atau sisa makanan mungkin yang menempel di wajah atau di pundak kita. Apalagi saudaraku ketika kedua tangan itu saling menyambut dan mulai berpelukan. Wow, di situ detak jantung akan terasa sangat kencang sekali. Ada aliran-aliran darah yang mengalir dengan cepat untuk menghantar hormon-hormon kesenangan dan kenikmatan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak terbayangkan ketika gairah-gairah semacam ini terjadi di dalam rumah-rumah pesta, terjadi di dalam rumah-rumah anggur, yakni di kos-kosan, di hotel, di penginapan-penginapan, atau di rumah kita sendiri ketika kontrol pengawasan itu tidak ada. Gairah-gairah semacam ini akan menuntun kepada tindakan pemuasan hawa nafsu yang tidak terkontrol dan pada akhirnya akan menghanguskan dan menghancurkan setiap orang yang mengalami, yang melakukannya. Saya ingat betul perkataan seorang rekan, seorang sahabat ketika saya masih di Semarang. Dia mengisahkan kepada kepada saya dan beberapa teman, betapa seks itu sesaat saja mendatangkan kenikmatan ketika orang melakukannya itu dengan cara yang tidak benar. Artinya bukan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Mungkin sesaat saja dia mendatangkan kenikmatan, tetapi penyesalan seumur hidup. Dan karena itulah saudaraku, nasihat firman Tuhan melalui Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Kenapa demikian saudaraku? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 Paulus memberikan jawaban. Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berjalan dalam kemurnian tidak menafikan adanya sebuah perayaan akan adanya cinta dan keindahan. Tetapi di dalam kesadaran batinia bahwa tubuh orang lain adalah sakral dan karena itu harus dijaga, dilindungi, dirawat, dan dirayakan. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana kita menjaganya? Bagaimana kita menjaganya? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Di situ dikatakan demikian, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginnya. Saudaraku, di dalam bagian ini sebenarnya telah mendapatkan pengulangan sebanyak 3 kali di dalam kitab Kidung Agung. Ya, di dalam bagian ini kita baca di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-7, Kidung Agung pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, dan pasal 8 ayat yang ke-4. Berbicara sama bahwa kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Nah, pengulangan sebanyak 3 kali ini sebenarnya hendak menyatakan betapa pentingnya hal ini dan karena itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh bagi setiap orang yang membaca, bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kenapa saudaraku? Karena di tengah gairah dan hasrat seksual yang begitu kuat dan melumpuhkan kesadaran batinnya, di situ diperlukan ada satu kesepakatan untuk tidak melangkah terlalu jauh, untuk tidak melakukan sesuatu terlalu jauh daripada hal-hal yang sewajarnya seharusnya dilakukan. Nah saudaraku, di dalam bagian ini bentuk kalimat sumpah yang terucap di sini dimaksudkan sebenarnya untuk memberikan peringatan kepada pasangan ya untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kenapa saudaraku? Karena ada waktunya di mana hasrat dan gairah cinta secara fisik itu dapat diwujudkan. Sukacita dari cinta fisik dan kenikmatan yang dapat dibangkitkannya bukanlah untuk dipermainkan, melainkan dan bukan juga untuk disalahgunakan, tetapi untuk diharayakan. Ya, penghargaan dan perayaan penuh sukacita dari cinta secara fisik itu hanya dapat terjadi saudaraku dalam waktu yang tepat dan dengan pasangan yang tepat, diikat oleh ikatan komitmen perjanjian yang kuat dalam sebuah pernikahan saudaraku. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itulah di dalam ayat 7 itu dikatakan kusumpahi kamu, jangan menggerakkan cinta sebelum cinta itu diingininya. Artinya, jangan melangkah terlalu jauh, jangan melangkah melampaui batas. Harus ada batas-batas yang disepakati bersama, supaya setiap orang itu sungguh-sungguh berjalan sebagaimana mestinya ketika mereka hidup sebagai pasangan yang sedang berpacaran. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu hal ini juga berlaku bagi setiap kita yang sudah menikah, bagi kita yang sudah punya pasangan. Perlakukanlah pasanganmu itu juga dengan sebagaimana layaknya dia adalah pribadi yang diciptakan Allah, yang sakral, yang kudus. Jangan kotori, jangan salah gunakan atau jangan menyalahgunakan cinta yang ada di antara pasangan suami istri itu dengan kemudian menebarnya kepada orang-orang di luar dari pasangan kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, cinta adalah anugerah Allah untuk dirayakan dalam waktu yang tepat dan dengan pasangan yang tepat. Sebagai anugerah pemberian Allah, cinta bukan untuk dipermainkan, apalagi disalahgunakan. Oleh karena itu saudaraku,
menjaga cinta sebagai anugerah pemberian Allah yang patut dirayakan dalam waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat itu, dapat dilakukan bukan hanya oleh salah satu orang yang sedang menjalin relasi cinta itu, tetapi oleh kedua-duanya, bahkan melibatkan Tuhan juga di situ yang akan menolong dan menuntun mereka bagaimana menjalani kehidupan percintaan itu dengan baik. Nasihat firman Tuhan kepada Paulus, nasihat firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Korintus menyatakan demikian di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 15 dan 19. Dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Dan ditegaskan di dalam ayat 19 bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini firman Tuhan sedang mengingatkan kita siapa kita, bahwa tubuh kita ini adalah miliknya Allah, tubuh kita ini adalah sakral, kudus adanya oleh karena di dalamnya Allah berdiam. Oleh karena itu setiap kita yang kepadanya dipercayakan kehidupan itu di dalam tubuh ini, maka kita harus menjaga, melindungi, merawatnya dan merayakannya di dalam waktu dan ketetapan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita di dalam menjalin hubungan percintaan, relasi pasangan kita antara laki-laki dan perempuan, maupun di dalam relasi keluarga, di dalam rumah tangga kita sendiri. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, penegasan firman Allah di atas menyatakan betapa sakralnya tubuh kita, dan karena itu harus dijaga, dilindungi, dan dirayakan. Proses menjaga yang tidak hanya melibatkan kedua pasangan, tetapi melibatkan Allah juga sebagai pemilik tubuh kita dan pemilik hidup kita ini. Dengan demikian, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan ditolong untuk tetap berjalan di dalam kemurnian, meskipun di sekitar kita itu banyak orang yang mempertanyakan hal tersebut. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saya menempuh pendidikan informatika atau pendidikan komputer di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, di sana saya bertemu dengan seorang gadis manis yang kemudian menjadi istri saya setelah melewati masa berpacaran 7-8 tahun. Nah, ketika menjalani masa pacaran, saudaraku, saya menyadari betul adanya dorongan seksual yang begitu kuat di dalam diri saya. Apalagi saya ini termasuk orang yang cukup sensitif ketika disentuh oleh seorang perempuan, saudaraku. Ada kalanya, saudaraku, ketika kami menikmati waktu senggang setelah menghabiskan berkutat dengan kuliah ya dari pagi sampai sore, kami kemudian jalan-jalan ya menapaki lorong di Malioboro itu sambil berjaya untuk menikmati ya kebersamaan. Kadang kemudian kami berjalan itu sambil berpegangan tangan, kemudian pacar saya itu kemudian menggandeng tangan saya. Dan saudaraku bisa dibayangkan ketika hal itu terjadi, di dalam diri saya itu seperti ada satu perasaan emosi yang terus begitu kuat sekali, dan dorongan seksual itu begitu kuat sekali muncul di dalam diri saya, saudaraku. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya ingat-ingat itu, saudaraku, ya, kesempatan untuk bertindak lebih jauh mengikuti dorongan seksual yang menggebu-gebu itu bisa saja terjadi dan mungkin saja terjadi, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena pacar saya tinggal di kos-kosan. Dan di tempat ia kos itu, mungkin bisa dikatakan bilang ketat juga tidak ketat. Jadi di tengah-tengah, tidak terlalu ketat, jadi ya begitu. Dan saya biasa datang ke tempat itu, saudaraku, di tempat kos-kosan itu. Di tempat kos-kosan pacar saya. Ada kemungkinan besar saya bisa melakukan sesuatu, mengikuti dorongan seksual itu melebihi dari apa yang sepatutnya, saudaraku. Nah, ketika tahun 2002 kemudian kami menikah, saudaraku. Malam setelah resepsi pernikahan ya waktu itu di Jogja. Saya ingat betul bahwa di hotel itu saya mengajak istri saya yang dulu pacar saya kemudian menjadi istri saya, saya mengajak dia untuk berlutut di hadapan Tuhan, berlutut di samping tempat tidur itu kami berlutut dan kami berdoa. Kami berdoa, kami katakan kepada Tuhan, Tuhan kami bersyukur kepadamu.
Kami bersyukur kepadamu karena apa? Karena Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami selama kami menjalani masa berpacaran. Dan tentu di situ juga kami sadari, kami bilang kepada Tuhan, Tuhan Engkau juga tahu bagaimana hasrat dorongan seksual itu begitu kuat di dalam diri kami. Tetapi kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjaga, menopang kami, menuntun kami melewati masa berpacaran sehingga kami tidak bertindak lebih jauh daripada yang sepatutnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, malam di mana kami mengingat, merenungkan kembali bagaimana Tuhan yang menjaga dan menolong kami. Kalau bukan Tuhan, mungkin kami tidak bisa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berjalan dalam kemurnian hanya bisa terjadi ketika kita membiarkan Allah bekerja dengan kuasanya di dalam hidup kita. Dunia boleh mencibir kita, dunia boleh mempertanyakan kita, mempertanyakan keyakinan kita, tekad kita untuk berjalan di dalam kemurnian. Dunia boleh mencibir, dunia boleh mempertanyakan itu. Tetapi saudaraku, berjalan dalam kemurnian bukan hanya pilihan, melainkan panggilan hidup beriman. Sekali lagi, berjalan dalam kemurnian bukan hanya pilihan, melainkan panggilan hidup beriman. Seperti kata firman Tuhan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu saudaraku yang saya kasih Tuhan, jikalau ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan, selama 1 bulan ini kita banyak berbicara tentang kemurnian, akan banyak berbicara tentang kemurnian. Nah, jikalau di antara kita ada yang bergumul dengan persoalan-persoalan hasrat dan dorongan seksual yang begitu menggebu dan cenderung tidak terkontrol, saudaraku, ketika saudara mendengarkan hal ini, silakan hubungi kami. Silakan hubungi hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa menghubungi saya, saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan di dalam anugerah Tuhan, Ia akan menolong kita. Dia dapat memakai kami ini untuk menjadi salurannya, anugerahnya, untuk menolong saudara-saudari sekalian. Jangan takut mengungkapkannya, saudaraku, karena rahasia kalian akan tetap terjaga. Jangan takut mengungkapkan pergumulan itu kepada kami, karena rahasia itu akan kami tetap jaga. Dan kiranya Allah yang kudus, yang telah menguduskan kita oleh Yesus Kristus karena iman, yang telah menguduskan kita oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, menolong kita senantiasa untuk hidup dan berjalan di dalam kemurnian setiap hari. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Kristus, sumber pengudusan kami, tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus untuk senantiasa berjalan di dalam kemurnian. Ketika dunia mempertanyakan kemurnian hidup yang kami jalani, bimbinglah kami untuk senantiasa berpegang pada janji-janji-Mu yang menghidupkan dan menguduskan. Ketika kami gagal menjalani kehidupan yang murni secara seksual, tolonglah kami untuk menemukan penghiburan di dalam anugerah-Mu yang mengampuni, memulihkan, dan melepaskan. Dan sekarang, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat, kami memohon berkat-Mu. Anugerah dari-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami, kasih yang kekal dan tak berubah dari Bapa, tuntunan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kami semua dalam menapaki perjalanan iman untuk senantiasa dikuduskan dan dimurnikan dari waktu ke waktu, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.